Jadi memang pada dasarnya Mbak, setiap penyalahguna itu atau pecandu narkotika itu, setiap hari hatinya pasti ingin berhenti. Mm-mm. Tapi hatinya tadi terbentur dengan pikiran yang sudah rusak tadi. Mm. Jadi hatinya pengen berhenti tapi nggak mampu. Nah, pada saat ketidakmampuan itulah kita tidak bisa mengatasi. Memang waktu itu saya bisa berhenti itu memang sebahagian besar karena salah satu bantuan rehabilitasi. Jadi memang mayoritas yang anak-anak muda ini yang menggunakan itu rata-rata putus sekolah, mungkin di SD ataupun di SMP. Mm-mm. Itu yang sering kita terima. Untuk lama rehabilitasi itu biasanya kalau rawat inap 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan. Tapi Rawat juga inap. itu normalnya, tapi kita melihat tingkat keparahan masing-masing klien. Karena Oh, case per case kan berbeda ya, Mbak. iya iya iya. Si A mungkin hanya pemakai ringan, si Mm-mm. B sedang, yang si C sangat berat. Mm-mm. Jadi memang berbeda-beda tiap kasus itu berbeda-beda untuk. Halo Tribuners, masih dalam memperingati Hari Anti Narkoba Sedunia 2025 yang jatuh pada 26 Juni 2025 kemarin, kita sudah menghadirkan narasumber bernama Mas Arif Ramadansyah. Beliau ini merupakan Ketua Yayasan Nawasena Arsha Indonesia. Halo Mas Arif. Halo mereka. Ya mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Mas Tribuners yang ada di rumah. Ya, selamat pagi, salam sehat sukses selalu untuk Tribuners. Saya Arif, izin untuk melaksanakan podcast dengan Mbak Eka. Oke, nah ngomong-ngomong ya Tribuners, Mas Arif ini katanya dulu mantan penyintas atau pemakai narkoba ya Mas ya? Siap, benar Mbak, benar Oke, sekali. ini menarik banget ini karena Mas Arif ini merupakan pendiri Pendiri, benar. Nawasena Arsha Indonesia Benar, ya Mas ya. benar. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan Mas latar belakang Mas Arif ini membangun yayasan Nawasena Arsha Indonesia. Bersifat swadaya nih ya Mas ya? Swadaya, siap. Memang saya juga seorang penyintas Mbak Eka. Dulu itu saya kan besar di Sumatera. Sebenarnya besar di Sumatera. Oh, aslinya mana Mas? Asli Jambi. Oh, Jambi, Jambi. besar di Sumatera. Ya, Jambi. Jambi Sumatera ya, Mas? Iya, Ya? sama. Jambi itu Sumatera. Iya, Ya. iya. Jadi di Jambi itu memang saya besar di Jambi. Mulai 2004, 2005 itu saya menggunakan sampai akhirnya saya bisa berhenti itu dimulai di tahun 2015. 2015. Nah, 15. waktu memakai narkobanya itu Mas di tahun berapa? 2004 atau 2005 lah, kurang lebih 2004 2005. Itu waktu saya berumur 16 tahun. 16 tahun saya sudah mulai menggunakan. Beberapa kali juga menjalani treatment rehabilitasi, mungkin 3 kali rehabilitasi. Yang rehabilitasi ketiga alhamdulillah sampai sekarang saya berhasil sehingga saya dapat berada seperti ini, mendirikan Yayasan Nawasena Arsha Indonesia di Nawasena. Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang. Siap. Nah, Mas Arif ini kan pemakai narkoba ini kan dari 2005 sampai 2015. 15. Lama ya Mas ya berarti kan? Cukup lama. Cukup lama dan mulai memakai itu dari tahun 16 tahun. 16 tahun. Umur 16 tahun. Umur 16 tahun ya Mas ya. Jadi Itu kan tergolong masih remaja yang masih apa ya, masih dalam kategori SMA ya Mas ya. Iya, mungkin saya waktu itu ya mulai sekitar kelas 1 SMA lah. Saya mulai aktif sekali menggunakan seperti Nah, itu. itu kira-kira Mas Arif kepikiran untuk pakai narkoba tuh alasannya apa kira-kira? Apa pengaruh lingkungan atau keluarga atau seperti apa? Sebenarnya memang ada beberapa faktor waktu itu saat saya pertama kali menggunakan narkoba. Memang pertama pada waktu itu keluarga saya atau ibu saya kan terkena satu penyakit stroke yang sehingga biasanya saya itu selalu diproteksi atau didampingi orang tua dalam membentuk suatu kegiatan positif, sehingga pada saat ibu stroke kan berarti kan tidak bisa lagi melakukan hal tersebut secara optimal. Nah, itu menjadi pemicu awal. Tapi pemicu yang paling besar sebenarnya rasa penasaran di kalangan remaja, Mbak. Itu sih. Jadi pada waktu itu jadi kan kalau remaja itu kan ada geng-gengnya Mbak ya. Geng yang suka belajar, geng yang suka atau apa olahraga atau seperti apa. Nah, pada waktu itu saya menafsirkan salah satu geng itu menarik, dianggap hebat. Akan tetapi ternyata di dalam geng tersebut memang rata-rata anak yang quote and quote nakal. Akhirnya saya termasuk di geng itu, akhirnya saya
ingin menganggap saya diakui oleh orang lain, saya hebat, akhirnya saya menggunakan narkotik. Itu yang terjadi pada saat itu, saat penggunaan awal itu. Berarti salah pergaulan Bisa intinya kan ya salah Mas ya. pergaulan, kira-kira Ingin begitu. dibilang hebat tapi hebatnya ke arah negatif bukan Betul, positif ya betul, Mas betul. ya. Karena kan mungkin masih remaja ya Mbak, Iya. belum dapat secara utuh Iya masih menafsirkan masih mencari pilihan. jati diri Masih mencari istilahnya jati kalau diri. misalkan masa-masa remaja seperti itu. Benar, Ya, kira-kira terus begitu. kan itu kan masa sekolah ya masih Masa memakainya. sekolah. Nah, berhentinya itu berarti umur berapa Saya kira-kira Mas? di umur berhenti itu di 26 tahun, Mbak. 26 26 tahun. tahun saya berhenti. Jadi kan saya memulai kurang lebih umur 16, saya berhenti itu di umur 26 tahun. 26 tahun. Nah, apa yang membuat Mas Arif saya pengen lepas dari jerat narkoba itu Siap. kira-kira apa? Jadi memang pada dasarnya Mbak, setiap penyalahguna itu atau pecandu narkotika itu setiap hari hatinya pasti ingin berhenti. Tapi hatinya tadi terbentur dengan pikiran yang sudah rusak tadi. Jadi hatinya pengen berhenti tapi nggak mampu. Nah, pada saat ketidakmampuan itulah kita tidak bisa mengatasi. Memang waktu itu saya bisa berhenti itu memang sebahagian besar karena salah satu bantuan rehabilitasi. Oh, direhab. Direhabilitasi. Rehabnya di mana, Mas? Saya waktu itu di BNN Batam, Mbak. Oh, BNN Jadi di Batam. BNN Batam. Saya rehab di BNN Batam. Waktu itu kan saya masih di Sumatera. Saya rehab di BNN Batam. Nah, dalam rehab itu semakin memperkuat keyakinan saya untuk berhenti. Karena memang diberikan nilai-nilai moral, edukasi, terus bagaimana mengassessment diri sendiri yang sedang dalam permasalahan. Itulah menjadi penguatan kita untuk bertahan sampai saat ini. Gitu. Ditambah juga dengan ini apa? Keluarga yang suportif, Keluarga yang suportif itu ya, Mas, ya. memang seperti itu. Terus juga kita juga memiliki satu tujuan hidup yang jelas dan terarah. Itu sih Mbak Yang yang jelas dan terarah gitu yang ya, jelas Mas dan ya. terarah. Oke. Dan Mas Arif ini kan dari istilahnya dari Sumatera ya, Mas ya. Betul. Bangun Nawasena di Jawa. Betul. Nah, itu ceritanya gimana, Mas? Jadi pada waktu setelah selesai rehab, saya itu ikut pelatihan on job training, istilahnya magang ya Mbak, magang untuk mendapatkan ilmu memberikan layanan dalam rehabilitasi. Pada saat selesai on job training, saya mendapat informasi ada lowongan pekerjaan di salah satu institusi pemerintah di bidang rehabilitasi juga. Akhirnya saya keterima di situ dan saat saya keterima di situ ya saya memang memutuskan diri ya saya harus kalau memang harus merantau ya merantau. Pada akhirnya saya melaksanakan tugas saya, belajar dalam tugas saya, mengembangkan kemampuan saya, belajar mencari mitra dan lain-lain. Akhirnya saya di 2022 memutuskan untuk mendirikan rehabilitasi sendiri seperti itu. Rehabilitasi sendiri 2022. Iya, Januari 2022. Januari 2022. Bisa terhitung hampir 3 tahun. Iya, 3,5 tahun. 3,5 tahun ya, Mas. Betul. Nah, kalau misalkan sekarang ini, Mas, mengapa dinamakan Nawasena Arsa Indonesia? Sebenarnya Nawasena Arsa Indonesia itu kita ambil dari bahasa Sanskerta ya Mbak ya. Oh, iya. Yang artinya kalau Nawasena itu masa depan yang cerah, Arsa itu kebahagiaan dan kegembiraan. Indonesia kan negara kita. Jadi secara filosofi kita mengartikan masa depan yang cerah untuk kebahagiaan dan kegembiraan di Indonesia. Oke. Seperti itu dengan masyarakat yang tidak menggunakan narkoba. Oke, nah itu salah satu filosofinya ya, Mas ya. Betul. Biar Tribuners tahu di rumah. Oke. Dan Mas, nah kalau misalkan proses tahapan rehabilitasi di Nawasena Arsa Indonesia tuh gimana yang dilakukan di Nawasena? Proses masuknya mungkin ya Mbak ya. Proses masuknya itu memang kita memiliki dua cara mekanisme. Satu itu datang dengan secara sukarela. Jadi keluarga yang mengantarkan dengan anak yang memang punya niatan rehabilitasi ataupun keluarga yang mengarahkan rehabilitasi itu masuknya kita anggap secara sukarela. Oh, sukarela. Tapi ada juga yang masuk dengan putusan. Oh, putusan dari Putusan dari BNN. Oh, BNN. Jadi misalkan anak tadi ditangkap aparat, tapi memang hanya dianggap hanya penyalahguna, bukan yang terlibat jaringan narkoba ataupun mengedarkan narkoba, itu di assessment di BNN, BNN setempat, BNN Kabupaten Malang misalkan dalam hal ini atau BNN Kota Malang. Di assessment nanti akan diputuskan kesimpulannya anak ini rehabnya berapa lama dan ditujukan ke rehabilitasi mana. Nah, jadi kita biasa kita juga ditunjuk dari putusan tersebut ke kita, itu juga
kita rawat. Jadi memang ada 2 cara masuk begitu, Mbak. Oh, ada yang dari sukarela dari orang tua sendiri Betul. sama dari Putusan pemerintah itu atau BNN compulsory, ya betul. Mas ya. Oke. Nah kalau sekarang jumlah pasien itu sebutannya apa Mas? Pasien atau Kalau kita biasanya klien? menyebutnya klien atau Oh, residen. klien atau Residen. oh residen Residen. ya. Nah jumlah klien atau residen di Nawasena itu sekarang berapa kira-kira? Sekarang ada 28 residen, Mbak, yang Oh, kita rawat. Ada 28 residen. Usianya mulai Usianya berapa? rentan mulai 18 sampai 60 tahun. Oh 18 sampai 60 60 tahun. tahun. Nah yang 18 ini Mas kira-kira latar belakang masuk ke NAI itu apa? Ya kita sekarang dari 28 itu, Mbak, memang hanya 2 yang datang secara sukarela. Oh. 26 itu berdasarkan putusan. Mm-mm. Putusan yang dari BNN tadi. Nah, latar belakang setiap orang menggunakan itu berbeda-beda. Tapi memang kalau di fase remaja biasanya memang, jadi yang kita terima ini sekarang malah pasien yang memang dalam arti sudah tidak sekolah, Mbak. Oh putus Jadi sekolah gitu putus ya? sekolah. Jadi memang mayoritas yang anak-anak muda ini yang menggunakan itu rata-rata putus sekolah, mungkin di SD ataupun di SMP. Itu yang sering kita terima. Latar belakang penggunaan ya memang karena tidak adanya kegiatan akademik yang berlanjut, ditambah juga memang tidak adanya pengawasan ketat dari orang tua, ditambah juga memang dengan kebutuhan hidup. Nah, kadang-kadang mereka juga masih remaja sudah bisa mengedarkan. Oh masih remaja itu Masih sudah. remaja sudah Iya. mengedarkan, dikarenakan tidak pernah mengedarkan, maksudnya pernah mengedarkan, tapi akhirnya dia mencari sumber kehidupan dari hal-hal tersebut. Seperti itu. Berarti faktornya banyak banget ya Mas ya. Banyak Mereka banget bisa faktor-faktornya. terjerat lembah hitam narkoba seperti lingkungan, faktor keluarga dan lain-lain sebagainya. Betul, ya, Mas sangat ya. kompleksitas. Sangat kompleksitas. Nah kalau yang usia 60 kayak gitu Mas. Nah, itu juga kadang-kadang kita nggak nyangka ya, Mbak ya. Tapi itulah fakta di lapangan yang terjadi. Jadi yang umur 60 ini kadang-kadang di umurnya 60 padahal dia baru mengenal sabu atau narkotik, sabu lah yang sangat mayoritas ini sekarang sabu-sabu. Padahal dia baru mengenal sabu itu di usia 58. Kenapa itu terjadi? Menganggap dia merasa kesepian. Oh, Menganggap kesepian. tidak ada perhatian dari anak. Oh gitu. Ataupun untuk membangkitkan gairah untuk stamina kerja. Biasanya seperti itu, Mbak. Kita kan kaget dia umur 60 baru mengenal narkoba 2 tahun. Padahal dulunya tidak. Tidak ya Mas ya. Betul. Nah, ada juga case-case yang seperti itu. Ada juga memang case-nya yang memang dia sudah 10 tahun menggunakan padahal usianya sudah lanjut. Itu ada juga yang seperti Iya, padahal usia lansia itu usia untuk Istirahat, kita ya. istirahat dan berobat gitu ya Mas ya. ini malah baru mau direhab. Iya, ya, Mbak. malah direhab gitu ya Benar, Mas ya. Nah, kalau misalkan di Yayasan NAI gitu Mas ya, kegiatan positif apa yang dilakukan? Oke, kegiatan positif yang dilakukan pasti, Mbak, kalau kita dalam rehabilitasi itu yang utama adalah ibadah sesuai agama. Itu tetap kita fasilitasi dan kita wajibkan, Pak. Jadi mulai kalau muslim sholatnya mulai dari subuh sampai isya itu terus dilaksanakan. Terus ada tausiah dan renungan dari ustadz. Itu hal dari sisi keagamaan. Terus dari kedisiplinan juga. Jadi setiap kalian diajarkan hidup mandiri. Ya, mulai dari bangun sholat subuh itu lanjut tidak tidur lagi. Mungkin ada yang mengaji, ada yang membersihkan fasilitas, semuanya itu dilaksanakan kegiatan positif tersebut. Terus juga mendapatkan terapi konseling. Terapi konseling juga ya Mas. Terapi kelompok dari pekerja sosial. Terus juga apabila klien membutuhkan bantuan medis, dokter akan datang. Tapi tiap pagi dan siang itu selalu dilaksanakan tes kesehatan, vital sign, tanda-tanda vital selalu dilakukan. Jadi memang kegiatannya positif semua, Mbak, di situ. Kegiatannya positif semua. Berarti ada terapinya juga ya Mas ya, kegiatan-kegiatan positifnya juga ada. Pasti seperti itu. ditambah juga memang ada kegiatan vokasi juga yang dilaksanakan. Vokasional itu keterampilan untuk pasien kita agar bisa melaksanakan produktif untuk dirinya di luar. Itu ada ternak telur puyuh, Mbak, burung puyuh. Jadi ternak lele, hidroponik. Jadi klien dibagi tugasnya. Oh gitu. Jadi didampingi terus agar harapannya setelah keluar dari rehabilitasi dia dapat mengimplementasikan apa yang dia dapat di dalam rehabilitasi. Biar mereka bisa mandiri, usaha mandiri gitu ya Mas ya. Berarti ada nilai-nilai positif gitu dari Yayasan Nawasena Arsa Indonesia ini. Nah kalau misalkan yang pemakai narkoba gitu Mas direhab itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa sembuh?
Sebenarnya kalau kita definisikan sembuh itu bahasa yang mengambang ya Mbak ya. Jadi Pulih. pulih. Oh, Jadi pulih. kalau sembuh itu berarti masalahnya selesai, dia tidak akan menggunakan. Tapi kalau pulih itu mungkin sedikit saya analogikan, mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi. Misalkan seseorang terkena penyakit diabetes. Oh. Diabetes itu kan tidak bisa sembuh tapi bisa pulih. Asal dia menjaga hidupnya. Misalkan dia tidak banyak minum gula ataupun tidak banyak makanan yang bersantan. Dia bisa mengoptimalkan keadaan tubuhnya tanpa gula yang naik, kadar gula yang naik. Berarti kan bisa pulih. Tapi saat dia melakukan melaksanakan larangan yang diberikan oleh dokter, misalkan minum gulanya banyak atau pastikan dia kumat. Sama seperti pengguna narkotik. Agar dia bisa pulih sampai akhir, dia harus bisa menjaga apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dirinya. Misalkan si A bermasalah dengan lingkungan keluarga yang bermasalah, broken misalkan yang paling umum. Ya dia harus kita berikan edukasi terkait tingkat penerimaan dalam masalah tersebut. Karena kan masalah itu pasti membekas secara terus-menerus. Misalkan kelemahan kedua, klien memiliki kelemahan, kesulitan untuk bertemu teman lama. Ya bagaimana cara dia agar tidak bertemu teman lama? Harus kita siasati cara-cara. Itu yang akan kita lakukan. Nah, untuk lama rehabilitasi itu biasanya kalau rawat inap 3 bulan. Oh, 3 3 bulan. bulan. Tapi Rawat juga itu normalnya, tapi kita melihat tingkat keparahan masing-masing klien. Karena Oh, case per case kan berbeda ya, Mbak. Iya, iya, iya. Si A mungkin hanya pemakai ringan, si B sedang, yang si C sangat berat. Jadi memang berbeda-beda, tiap kasus itu berbeda-beda untuk penanganan. Tapi umumnya 3 bulan. Oh, 3 bulan ya, Mas. Umumnya 3 bulan. Umumnya 3 Umumnya 3 bulan. bulan. Nah, kira-kira Masnya pernah nggak sih nemu kasus gitu ketika direhab mereka masih make narkoba gitu? Kalau selama dirawat inap kan akses terhadap narkoba sudah pasti tidak ada. Tapi saat sudah pulang ada beberapa kasus yang mereka kembali menggunakan. Oh, gitu. Itu kumat. Karena kalau dalam rehab kan rawat inap kan 24 jam sama kita, itu memang tidak pernah terjadi ditemukan masalah. Berarti benar-benar penjaganya ketat gitu ya. Ketat banget, Pak. Jadi mulai dari penerimaan tamu, termasuk petugas pun barangnya harus diperiksa, ditambah orang lain juga seperti itu. Karena memang rehabilitasi itu harus menyediakan lingkungan yang kondusif bagi perubahan si klien. Jadi semua perubahan tata kelola rehabilitasi itu kita tata dengan baik. Oke. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ngomongin dana nih Mas, mohon maaf. Ini kan Mas Arief ini kan mendirikan Nawasena kan pakai swadaya, berarti Betul. pakai dana pribadi gitu, Mas. Jadi kalau rehabilitasi Nawasena itu juga sebenarnya tidak ada tarif pasti ya Pak ya. Jadi setiap pasien itu kan memang berbeda-beda kemampuannya, keluarganya seperti apa. Kita mensubsidi silang Pak. Yang ada itu misalkan ada yang bayar, itu untuk kita bantu yang tidak bayar dan untuk operasional dan pengembangan yayasan. Jadi untuk pendanaan itu dari pasien untuk yayasan. Oh, dari pasien untuk yayasan. Kira-kira ada kayak bantuan dari pemerintah atau swasta gitu, Mas? Sampai saat ini kalau bantuan langsung sudah ada sih Mbak dari Kementerian Sosial waktu itu. Cuman bentuknya itu bantuan itu diberikan kepada klien. Jadi mendapatkan paket sembako begitu Mbak. Dan itu diasesmen oleh pekerja sosial. Oke. Siapa yang layak dapat dan tidak Oh, layak. kerja sosial itu ya, Mas? Pekerja ya? sosial yang melaksanakan asesmennya terhadap klien yang layak dapat dan tidak layak dapat. Oke. Nah, kira-kira ya Mas ya, apa saja peran masyarakat dan pemerintah untuk mendukung pemulihan para pecandu narkoba ini? Oke. Yang pasti kita sangat mengharapkan peranan dari pemerintah ya Mbak ya, sama juga masyarakat sekitar. Memang pemerintah saat ini saya rasa juga sudah optimal dalam upaya pencegahan, tapi memang juga masih banyak kekurangan dalam upaya kuratifnya atau tempat-tempat rehabilitasinya yang memang kadang kita juga kesulitan dalam peningkatan kualitas SDM kita. Oh, peningkatan kualitas Karena SDM-nya. SDM kita kan kalau kita mau menghasilkan murid yang baik, kamu harus punya guru yang baik, kan kira-kira begitu. Nah, itu sih yang sedang kita tingkatkan dan jadi concern Nawasena untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Terus juga masyarakat mungkin lebih sadar, lebih aware terhadap lingkungannya, termasuk yang komponen terkecil dulu keluarga. Itu setidaknya harus memahami gejala-gejala atau indikasi yang ada pada keluarga kita. Karena memang kadang-kadang kelalaian keluarga akhirnya menyebabkan tidak terdeteksinya ada masalah yang keluarga kita terkait narkotik. Nah, itu sih yang saya harapkan juga masyarakat juga berani untuk melaporkan diri itu untuk direhabilitasi, tidak dipidana.
Mm-mm. Jadi rehabilitasi itu sifatnya untuk menyembuhkan. Dalam bahasa simpelnya itu berobat, Berobat, iya. berobat. Jadi kadang-kadang orang kan menganggap kalau anaknya direhabilitasi itu dihukum. Itu tidak. Mm-mm. Jadi memang rehabilitasi itu harus diberikan apa pemahaman kepada masyarakat. Mm-mm. Rehabilitasi itu untuk membantu orang yang di sekitar kita yang sudah ketergantungan narkoba, Agar bisa pulih agar gitu, bisa pulih dan produktif kembali. produktif dan nggak ketergantungan lagi dengan barang haram ini gitu ya Betul, Mas ya. betul gitu, Mbak. Ya, nah kalau misalkan klien di Nawasena ini ya Mas ya, itu asalnya dari Malang aja atau ada dari luar Malang? Kita ada beberapa daerah ya Mbak ya, ada dari Malang Kabupaten, ada Malang Kota, ada juga Pasuruan, ada juga Probolinggo, Mojokerto. Jadi memang sebenarnya lingkup izin kita kan memang provinsi. Jadi pasien dari manapun itu bisa masuk. Seperti itu. Tapi memang yang paling banyak yang kami tangani karena memang mungkin wilayah kita ada di Kabupaten Malang, itu memang yang paling banyak di Kabupaten Malang dan Pasuruan. Pasuruan itu kan juga dekat ya dari Iya. Lawang. Di situ sih, Iya, Mbak. berarti kantornya di Lawang ya Mas? Di Ya? Di mana Lawang. Mas kantornya Mas? Mungkin ada Mungkin Tribuners kantor saya yang itu pengen di tahu. Perumahan Gria Husada, Blok H1 nomor 8, RT 14 RW 03 di Sumber Porong Lawang, Sumber Kabupaten Malang. Malang Heeh. di situ. Berarti di sekitar daerah Poltekkes itu ya Mas ya? Tidak jauh dari situ, tidak jauh dari Poltekkes RSC Lawang Oh, dan RSJ Poltekkes. Malang sama Poltekkes Malang. iya. Nah, sekitar situ Tribuners. Siap. Nah, kalau misalkan ngomongin pasien klien yang sembuh ya Mas ya, itu sudah berapa banyak klien yang sembuh dari Yayasan Nawasena Indonesia? Betul. Jadi kalau saya ditanyakan berapa pasien yang sembuh itu saya mengukurnya hanya dalam rentan 5 bulan, Mbak. Karena kalau kesembuhan atau pemulihan itu kan kita harus mengukur finishnya itu pada akhir hidupnya, berhenti atau tidak. Bisa saja misalkan pasien saya 1 tahun berhenti, tiba-tiba tahun depan make. Pada data saya kan di 5 bulan awal dia sembuh, tapi kan sisanya kita tidak tahu. Nah itu juga yang menjadi upaya kita bagaimana mencarikan formulasi agar kita dapat mengukur sebatas mana kesembuhan pasien kita. Seperti itu. Kalau kita tanyakan pasien sembuh, saya rasa mungkin hanya subjektivitas saya Mbak ya, mungkin di atas 70% mungkin sembuh. 70%. Dengan jumlahnya berapa kira-kira Mas yang sembuh? Kalau dari jumlah 70% kita sekarang dari tahun ini saja ya Mbak ya, tahun 2025 dari bulan 1 sampai bulan 7 mungkin bulan 6 ini kita sudah merawat 250 orang. 250 orang berarti kalau 70% ya mungkin kurang lebih sekitar 170-an Mbak ya. Mungkin 170-an. ya, yang itu masih terkontrol. Yang terkontrol. Yang ya, Mas? terkontrol yang Oh, berarti ada yang tidak terkontrol gitu Mas? yang tidak terkontrol berarti dia sudah menghilang. Oh, menghilang. Tidak hadir lagi. Kan mereka kan setelah rehabilitasi kan harus ada kehadiran untuk kontrol ulang. Gitu. Nah, jadi kita mungkin hanya bisa mengukur dari situ. Selagi mereka kontrol rutin dan urin kita tes masih negatif, kita anggapkan itu keberhasilan. Oh ya. Nah, cuman sampai batas itu kita bisa mengukur keberhasilan. Oke, Memang ada kesulitan-kesulitannya. apa aja Mas? Kira-kira ada tantangan-tantangan nggak ya Mas? Karena memang kan sifat seorang pengguna ini kan penyangkalannya kuat, Mbak. Dia menganggap kalau saya menggunakan narkoba saya tidak ada masalah. Kenapa kamu ngurusin saya? Long saya pakai narkoba tidak pakai uang kamu. Long saya pakai narkoba tidak merugikan keluarga saya. Itu bagi orang-orang yang masih aspek ekonominya masih bagus, pasti dia akan menyangkal seperti itu. Tapi ada juga yang beberapa pasien melakukan penyangkalan dengan hal-hal lain. Misalkan saya ini make karena keluarga saya. Kalau keluarga saya berubah, saya tidak akan make. Nah, jadi memang kesulitan-kesulitan kami di lapangan itu memang membuka pola pikir dari pecandu ini yang sudah bermasalah dengan keadaan tadi, narkoba tadi. Itu sih Mbak yang sulitnya itu. Nah, memang harus ada fase-fase tertentu kita masuk tekniknya di mana untuk menguatkan pasien kita dia mau berubah. Nah, dengan cara seperti apa? Apakah melalui pendekatan pribadi kah atau Pasti pendekatan pribadi, konseling individual. Jadi konseling individual itu dilaksanakan setelah kita menilai seberapa permasalahan klien kita tadi diukur dari 7 domain namanya, Mbak. 7 domain itu pertama kita baca demografinya. Demografinya itu mulai dari lahirnya tahun berapa, ibumu kerjanya apa, di mana, pernah menikah apa tidak, kalau pernah menikah kapan. Jadi kita assessment mendalam. Terus kita masuk ke domain kedua itu ada dukungan dan pekerjaan.
ada nggak yang mendukung kamu selama ini, bentuknya finansial atau apa. Jadi kita mengukur itu pekerjaanmu bagaimana, dilanjutkan domain selanjutnya itu penggunaan narkobanya dalam 30 hari terakhir berapa kali, seumur hidup sudah berapa tahun, itu kita ukur, lanjut ke domain-domain berikutnya sampai akhirnya ada domain terakhir itu namanya domain psikiatri. Ada nggak pasien kita ini sudah terindikasi ke arah gangguan jiwa. Oh Kalau gitu. sudah ada indikasi kita biasanya langsung melakukan rujukan Rujukan ke poli kepada poli yang poli jiwa poli gitu. jiwa yang memang berwenang untuk menangani, karena kita kan ada keterbatasan Iya, juga iya, iya. seperti itu. Nah, dari hasil itulah kita dapat menyimpulkan sebuah rencana rawatan. Mau kita apakan klien kita? Oh, yang harus diperbaiki di sininya. Yang harus diperbaiki orang tuanya dan keluarganya. Yang harus diperbaiki mungkin tanggung jawab dirinya. Itu dijadikan satu tema konseling Oh gitu. yang harus dibahas secara terus-menerus, dilihat evaluasi konselingnya di progresnya sampai mana, sampai akhirnya kita membuat layak selesai atau tidak, baru diuji di luar. Diuji di luar itu mereka yang melaksanakan. Tapi kalau diuji di luar tuh masih diawasin gak sih Mas? Atau ya udah tergantung pribadi aja? Sebenarnya memang kalau diuji di luar, maksud saya bahasa saya itu selesai rawat inapnya. Tapi masih diawasin gak sih Mas? Masih. Jadi memang kita itu kan Mbak memberikan surat kontrol itu tetap setelah selesai rawat inap itu biasanya kontrol masih 8 kali ke kita. 8 kali dalam 1 minggu 1 kali. Mengukurnya itu sederhana Mbak, karena kan kita juga sudah koordinasi sama keluarga. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan, komunikasikan ke kami biar menjadi catatan kami. Jadi kami sudah punya data saat dia kontrol. Oh gitu. Kita komparasi. Jadi memang Oke. rehabilitasi ini butuh kolaborasi. Yang kita rehab ini Mbak bukan hanya residennya, tapi orang tuanya juga harus kita rehab. Oh orang tuanya juga. Kira-kira begitu. Oh, Jadi gitu. harus sinergitas. Karena kadang-kadang kan memang yang bermasalah ini kan terkait parentingnya seperti apa, terus terkait fungsi dan peran. Itu jadi kita jembatani semua, Oh, Mbak. jembatanin Seperti itu. semua ya Mas ya. Tapi ada gak sih Mas program pasca rehab gitu Mas, atau dukungan setelah pasien itu pulih dari Dukungan, Yayasan Nawasena? Jadi biasanya memang kalau untuk pasca rehab itu tetap kita laksanakan berkala Mbak. Pasca rehab itu nanti juga sebenarnya yang saya sampaikan kontrol-kontrol tadi itu juga itu bagian dari pasca rehab. Jadi setelah rehab dia mendapatkan apa lagi? Biasanya kita juga melakukan kunjungan ke rumah Mbak. Kunjungan ke rumah dengan staf, dengan peksos, kita melihat keadaannya seperti apa. Mungkin kita mengevaluasi kegiatan produktifnya di mana sampai mana, karena itu juga menjadi elemen penting setelah selesai rehabilitasi. Bahkan juga kita itu kalau pasca rehabnya itu dibantu juga dengan BNN Mbak. Oh, BNN Jadi juga turun setelah tangan. rehab mereka juga pasca rehab ke sana. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Tapi ada gak sih Mas kayak apa ya istilahnya nasihat gitu untuk para pecandu narkoba yang pulih gitu, agar kamu jangan menyentuh barang haram ini lagi gitu. Siap. Jadi begini Mbak, program kita itu kan dalam rehabilitasi itu kan, misalkan sekarang saya ada 28 residen. Saya itu selalu membuka pola pikir. Mereka kan berkumpul bersama 28 orang itu. Coba tanya kepada setiap temanmu, apakah ada yang bahagia saat ini? Dan jawabannya kan tidak ada. Karena memang semuanya itu hancur karena narkoba. Sesimpel itu sebenarnya menyampaikannya. Sesimpel itu. Jadi kalau kita di rehab itu ada 28 orang, itu kan mereka kan tiap hari kan share feeling namanya, berbagi perasaan, ada satu grup kelompok. Dan itu tidak ada satupun yang bahagia. Berarti kesimpulan narkoba tidak membuat orang bahagia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rehabilitasi itu sangat membantu untuk pulih. Jangan hanya sekedar kita sudah selesai rehabilitasi kita putus. Kalau ada satu kendala atau hal itu monggo saja untuk dikonsultasikan, itu tidak ada masalah. Terus yang paling penting memang pesan untuk penyalahguna yang mungkin sudah rehab ataupun yang belum rehab, kalian sudah tahu itu bermasalah, itu sudah ada aturan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau memang tidak mampu untuk berhenti sendiri, silakan jangan pernah malu untuk minta bantuan rehabilitasi. Itu sih Mbak yang bisa saya sampaikan. Nah tadi kalau kita ngomongin di awal ya Mas ya, katanya residen di Nawasena ini juga diajarkan kayak usaha ternak lele dan Betul. lain-lain sebagainya. Nah kira-kira ada gak sih Mas pasien yang sudah yang pulih total gitu dari Yayasan Nawasena membangun usaha sendiri gitu?
Ada Mbak, jadi memang kita kan memang tujuannya itu kan jadi begini, kalau rehabilitasi narkoba itu siapa sih yang dianggap pulih atau yang dianggap sembuh lah bahasa sederhananya. Apakah hanya karena berhenti narkoba? Salah. Berarti yang kita anggap sembuh itu dia harus berhenti narkoba, harus produktif, harus berfungsi sosial. Itu yang baru kita anggap sembuh atau yang kita anggap sehat lah begitu. Nah, kita juga memberikan bantuan Mbak Nawasena. Jadi memang kita juga melakukan assessment. Klien yang benar-benar fokus, yang benar-benar punya semangat dan memiliki daya khusus untuk melaksanakan dari 3 vokasional yang saya buat di yayasan tadi, itu kita beri bantuan modal Untuk usaha. untuk usaha. Tinggal dibagi mungkin di bagaimana bagi hasilnya, Gitu. bagaimana pengembaliannya agar bisa menjadi lepas milik sendiri. Itu kita memberikan fasilitas-fasilitas seperti itu. Tapi memang harus kita assessment untuk orang yang tepat. Oh, yang tepat ya Mas Yang ya. tepat ada standar layaknya siapa yang layak. Oh, kira-kira kriterianya? Yang Ada pasti yang pertama memang satu tidak memiliki pekerjaan lain. Terus keadaannya sehat. Jadi terus yang paling penting itu tulang punggung dan tidak punya pekerjaan. Oke. Itu biasanya yang paling utama kita berikan bantuan untuk usaha. begitu. Usaha. Heeh. Tapi untuk saat ini ada gak kisah inspiratif itu Mas? Ada. Kita pernah berikan itu untuk satu pasien itu di, saya lupa nama daerahnya, di Sumber Pucung atau di mana begitu. Oh, di Sumber Masih Pucung. berjalan. Oh iya ya. Masih Mereka berjalan. buka usaha apa Mas? Kita bantu untuk usaha ternak puyuh, Mbak. Oh, ternak Ternak puyuh. puyuh. Memang tidak skala besar, tapi setidaknya insya Allah dapat membantu lah untuk gitu. kehidupan mereka sendiri. Seperti Berarti itu. sampai sekarang ternak puyuh itu masih berjalan ya Mas? Masih Sampai saat ini. berjalan. Terus juga memang kita sekarang sedang melakukan permohonan atau proposal untuk bantuan kepada klien-klien kita melalui pekerja sosial untuk mendapat bantuan usaha. Misalkan sudah di assessment, bisanya keterampilannya mungkin buat cilok atau buat bakso, itu nanti akan dibantu juga dengan Kementerian Sosial. Oke. Cuman sedang dalam pengajuan, belum ada realisasi. Iya. Nah, Mas Arief, apa sih harapan yang ingin Yayasan NAI lakukan ke depan dalam menangani masalah narkoba? Siap. Ya, harapannya kita pertama pasti tujuan kita itu kan Indonesia ini dapat memiliki sumber daya yang sehat, yang produktif. Indonesia tidak akan bisa menuju Indonesia emas kalau kita masih atau SDM kita memang masih terpengaruh dengan narkoba. Karena memang dengan narkoba ini pastinya akan merusak generasi bangsa kita untuk 10-20 tahun ke depan. Jadi Nawasena tetap fokus bagaimana caranya memberikan upaya penyembuhan atau pemulihan terhadap orang yang sudah menggunakan. Tetapi memang yang upaya terbaik adalah melakukan pencegahan dini yang efektif. Itu lebih baik daripada pengobatan. Itu sih Mbak yang bisa saya sampaikan untuk Tribuners begitu. Oke, nah mungkin ada pesan gitu yang ingin disampaikan Mas Arief lewat Tribun kepada residennya Mas Arief yang sudah pulih total gitu Mas, gimana sih caranya membangun kepercayaan diri untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, karena kalau mantan pecandu narkoba itu kan pasti memiliki stigma negatif di masyarakat gitu Mas, agar mereka tuh bisa percaya diri bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat atau kelompok tertentu. Oke, yang paling penting itu kalau kita mau menghapus stigma itu kan tidak bisa dihapus. Itu kan bukan permintaan kita. Jangan pernah mengharap kepercayaan dari orang, jangan pernah menganggap pikiran orang dapat kita rubah. Kita fokus saja ke perubahan diri kita, tapi tetap menjunjung tinggi moral, nilai, dan etika. Itu saja poinnya. Jangan pernah memaksakan pikiran orang terhadap kita, karena itu malah akan menyakiti kita dan malah berisiko membuat kita jatuh kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mantan-mantan pasien saya, Mbak. Oke, nah ini pesan lagi nih Mas Arief. Ini banyak sekali pesannya. Nah, pesan yang ingin Mas Arief sampaikan gitu kan selaku Ketua Yayasan Nawasena kepada masyarakat Indonesia untuk bisa membentengi diri dari bahaya narkoba. Siap. Yang pertama ya, untuk membentengi diri pasti laksanakan kewajiban sesuai agama. Ibadah jangan lepas, karena itu adalah fungsi dasar fundamental dalam hidup untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya juga terus memiliki cita-cita, kawal cita-citamu sampai terwujud. Jangan pernah tidak memiliki cita-cita, karena kalau tidak memiliki cita-cita itu tidak akan bisa mencari jalan fokusnya, sehingga membuat orang bingung, kehilangan arah. Itu juga yang bisa membuat seseorang kembali menggunakan narkotika. Terus juga jangan lupa
selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Narkoba bukan suatu zat yang dapat menyelesaikan masalah, tapi narkoba suatu zat yang dapat membuat dirimu dan keluargamu seluruhnya hancur. Mungkin itu, jadi tetap jauhi narkoba, jangan coba-coba menggunakan narkoba. Seperti itu. Karena kalau sekali coba akan ketagihan ya Mas. Insya Allah pasti ketagihan, dan itu Ketagihan akan dan- menghancurkan semuanya. Iya, menghancurkan masa depan, Masa depan generasi bangsa. bangsa. Oke, terima kasih Mas Arif Siap. Ramadan Syah atas waktu dan Siap. kesempatannya Siap, telah baik. ngobrol banyak nih tentang narkoba ya Mas, terutama tentang Yayasan Yayasan Nawasena Nawasena, ini. Nawasena. Oke, baik, terima kasih Mas Arif Terima kasih Mbak atas Eka. waktu dan kesempatannya. Baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Jayani dan Mas Arif Ramadansyah. pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.